Alhamdulillahirobbilalamin. Udah nih, kita hari ini udah barusan nih kita ke Pondok Al-Araf. Udah kita ini kan berasnya sudah kita sampaikan. Cuma tadi Abah Yainya lagi keluar, jadi kemungkinan ya kita kasihan aja, kita sampaikan aja di santrinya udah terima, yang penting berasnya sudah nyampe. Sekarang waktunya kita sholat asar. Kita sholat asar dulu di kalau di Masjid Al-Muhajirin di daerah BBS. Nah ini kita menuju Masjid BBS. Itu yang penting dalam pengiriman, setiap pengiriman beras yang terpenting itu satu, jadwal sholat udah boleh lewat. Yang kedua, ini ayam harus ada, bener nggak? Bener nggak? Nah, kira-kira gitulah. Jadi ya nanti insyaallah nanti habis ini kita ke sholat dulu, habis sholat baru upit nih ya? Bukan. Habis sholat terus kita sampai mana tadi? Habis sholat kita gerebek pondok. Nah, ada satu pondok di daerah Masjid Sumpah namanya. Ini Masjid Sumpah. Sempel. Iya, itu nanti ada pondok pesantren yang belum pernah kita datangi. Kita langsung gerebek aja. Oke, kita menuju masjid dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah nyampe. Kita udah nyampe di daerah namanya Trateudik. Cuma ini masuk nih ke dalam nih tadi nih kita. Jalannya kecil-kecil jalan gitu. Jadi itu sampai agak jadi oke lah, tapi ini pondoknya udah nyampe. Dalam gang ini masuk ada pondok namanya Al Ala. Oh, Nurul A'la, namanya Nurul A'la. Tapi kita belum tahu nih di sini santrinya ada berapa. Namanya Grebek. Turunin semua. Turunin semua. Ini ntar kita lanjutin ngobrol Kita sama lanjut Ustadz di dalam ya. Kita tanya jawab sama Ustadz. Kita angkut dulu berasnya, yuk. Siap. Yuk, ikut ya. Biasa pendidikan katanya. Aduh, alhamdulillah nih Ustaz bisa silaturahmi lagi di sini. Saya lupa terakhir udah kami ini kan 2 tahunan sudah berjalan. Dulu pernah ke sini cuman lama sekali ya. Kenapa nggak tahu, saya juga bingung. Nggak kesini lagi juga lupa alasan. Atau mungkin karena agak bingung masuk kali ya. Beda kali ya, suasananya udah beda. Makanya alhamdulillah Ustaz ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lah. Makanya sasaran kami memang pondok-pondok salaf gitu. Di Cilegon ini sudah kurang lebih yang kita datangi sih kalau total hampir 3 bulan ya. Alhamdulillah lah. Kalau totalnya cuma yang istiqomah baru sekitar 15-an lah, masih jauh lah dari itu. Minta doanya juga nih. Ini basisnya di mana? Ini basisnya sih sekretariatnya lah sebutnya ya, ada di Villa Permata Hidup Serdang. Cuman tempat kumpulnya di Cibeber, Perumnas. Ada satu tempat roti sama kami di situ biasa kita kumpul ya. Ini terhimpunnya juga di situ ya? Iya, jadi awalnya ini teman-teman sekolah aja start. Tadinya teman-teman sekolah kumpul-kumpul cari yang bermanfaat lah, biar kumpulnya ini ada nilainya gitu kan. Terus kami juga kan dari latar belakang yang nggak jelas gitu kan. Kesini-sini mau belajar jadi lebih baik lah niatnya gitu kan, makanya cari kegiatan yang positif lah. Alhamdulillah lah ada yang gitu ide, akhirnya ya tercetus lah ini gitu lah. Kalau boleh tahu ada berapa santrinya di sini Ustaz? Ada kurang lebih 6-70. Kumpul 70. Mukim di sini semua ya? Ya, yang perempuan di atas. Oh, di perempuan di atas. Oh, beda iya. asrama. Kalau nggak salah di depannya, saya pernah ke depan. Kalau nggak salah sama Pak Kiai. Oh, di depan. Kalau Iya. nggak salah sini tuh dulu warung. Bukan Enggak. warung, apa sih? Kayak kobong kecil, saya pernah Iya. minum. Iya bener ya? Nah, di sini pondok. Udah lama berarti ya? Udah lama banget. Bapak aja pernah ngopi di sini tuh, udah diajak ngopi dulu. Lupa kalau nggak salah. Iya, iya. Ada 60-70 ya? Cowok cewek campur. Kalau putranya ada berapa? 30-an? Putra ada 40. 40. Ada semua Ustaz? Ada semua. Ada semua. Lagi ada yang lagi bercocok tanam di belakang. Oh bisa nih. Ada yang bercocok tanam di belakang. Ya, bagiannya belum datang, bapaknya belum pulang. Masih ada gas dibuat. Nah, terus nanti ada Umi, sebenarnya ada Umi. Kamu Ustaz aja di situ. Lebih enak kamu Ustaz. Ustaz pengajar sini ya Ustaz. Saya anaknya. Oh anaknya, ya udah kan sama aja wakilnya. Udah lama banget, mohon maaf nih Ustaz, baru bisa silaturahmi lagi. Doain lah biar kita bisa sering-sering silaturahmi, kita bantu. Ini pondoknya bayarnya berapa sebulan? Kalau sebulan itu Makan 270. Udah sama listrik. Tambah listrik juga. 270 sebulan ya. Cukup Ustaz. Alhamdulillah, cukup. Makanya 2 kali 3 kali. Makanya ya
bilang bisa ini aja sih. Kalau anak-anak kan lapar terus ya gitu, kita jajain aja. Insya Allah Ustaz, semoga apa yang kita bawa ini bisa sedikit meringankan sama membantu juga. Semoga apa yang kita bawa juga bisa jadi sedekah jariah buat teman-teman yang sedekah ini Ustaz ya. Ini udah lama ya pondok Ustaz? Jam 98 dulu di atas di sana. Dulu di atas ya. Terus pindah ke sini 2008. Oh di atas 98 sini 2008, 10 tahun di sana baru buat di sini ya. Masya Allah. Cocok ini mulung buat pondok agak pojok ini. Mewah, mepet sawah. Belakangnya sawah. Ayo belum dimaklumin. Udah nggak boleh, mungkin kita nggak lama Ustaz. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Sama nanti mungkin kami kalau boleh diizinkan kami minta foto sama santrinya, boleh? Oh nggak apa-apa. Ya, sekalian buat report. Jadi kami buat report ini dua Ustaz. Satu memang buat kita videoin ada dua maksud. Maksudnya memang nggak ada maksud apa-apa. Apa yang kita lakuin juga cuma mau cari ridhonya Allah doang, nggak ada nilai sebesar apapun. Dan maksud dan tujuan kami memang satu memang kan ini ada amanah besar yang kita panggul lah. Jadi harus kita itu dengan transparan ya, dengan video ini. Yang kedua kami juga mau mengajak yang lain, siapa tahu dengan melihat video ini ada yang lain akhirnya menggugah hati lah mau ikut, itu juga niatnya. Yang ketiga juga buat syiar aja. Sekarang ini akhir zaman ini kayaknya maksiat ini luar biasa kan. Kami cuma belajar bukan ngimbangin ya sedikit, maksudnya biar ada itulah yang tren-tren kebaikan maksudnya begitu. Memang ya harus, kalau ada media itu kan memang harus untuk setidaknya membantu dalam menyebarkan kebaikan. Insya Allah, makanya minta doanya. Amin. Jadi dia makanya tujuannya sama sekalian ngasih tahu nih di Banten nih banyak loh pondok-pondok salaf tuh, kadang banyak yang nggak paham juga. Oh ternyata ada kan, banyak juga akhirnya yang ke kita. Oh ada ya ternyata di dekat rumah saya kok ada, saya nggak tahu. Kadang itu juga mengenalkan juga lah, ini adalah pondok salaf di sini. Kalau mau ini bisa ke sini langsung atau mana kan gitu juga Pak. Itu begitu juga maksudnya lihat dan tujuannya nggak ada maksud apa-apa gitu. Ini itu aja Ustaz. Kami juga dari pihak keluarga atas nama Bapak, Pak Kiai, atas nama ini, atas nama keluarga dan atas nama anak-anak santri di sini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan rombongan. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Bapak dan menjadi amal besok nanti di akhirat, sehingga tidak terputus insya Allah selama nanti beras itu dimakan dan orang yang memakan itu masih hidup. Amin, masya Allah. Selama itu ya, pahalanya tetap hadir. Karena kita juga ini membuat juga nih bikin apa ya, bikin acara juga minta doanya nih Ustaz. Jadi anggota-anggota ini niatnya sih kita satu harinya kita pesantren kilat gitu kan. Karena kan kita biar agak sedikit selain sedekah, maksudnya biar kita memantapkan diri juga ya. Di saat pesantren kilat itu mungkin nanti ada salah satu dari pondok kita minta buat isi apa kayak gitu kan lebih. Jadi biasanya kami ini ganti-ganti gitu Ustaz, dan untuk menjaga amalia maksudnya biar tahu nilai amalnya biar makin semangat kan biasanya harus. Kadang kita kan udah seminggu udah ngurusin dunia kerjaan, kadang kita butuh juga atas soal agama gitu kan. Kan belajar juga katanya kan wajib kan, makanya niatnya sih 1 bulan sekali kita kumpul yuk, terus kita buat pesantren kilat lah, kita nggak usah lama-lama, kita kan karena punya kesibukan mungkin kan, kita mungkin ajak undangan mungkin ustadz atau kiai buat sedikit ngasih tausiah mungkin ke depannya kan, kita bikin program-program yang itu lah, nanti kita ajak teman-teman yang lain gitu kan, niatnya sih begitu Ustaz. Amin, amin. Jadi panjang doanya juga. Baru 3 bulan ini ya? Hampir 2 tahun sih Ustaz. 2 tahun. Cuman karena ini proyek amal ini nilai dunianya nggak ada Ustaz, ya kan, nggak ada keuntungan, kalau dilihat dunia nggak ada keuntungannya, jadi orang itu kan ya Ustaz, kalau mungkin kalau misalnya pekerjaan kan mereka tahu oh ini penghasilannya segini, tahu aja, kalau ini kan nggak kelihatan, tidak nampak, makanya ini datang. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang Allah istiqomahkan, makin banyak lagi yang terlibat gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Ya. Nanti Foto aja ya? Foto. Siap, Ya, siap. Nanti tak panggilkan dulu ya. Siap. Sambil lihat-lihat ke belakang boleh Ustaz ya?
Jadi di Jombang. Ya ini alamatnya nih. Ini alamat pondok pesantrennya. Ini kelas-kelasnya kali ya. Ini kelas tadi kayaknya ini di sana, kamarnya di sana. Kamar di sana. Kamar di sana. Ini kelas sih kayaknya. Kelas ya. Ya ini kelas-kelasnya. Ya pondok pesantren cukup kaget karena di tempat yang terpencil ternyata ada pondok di sini. Nah ini mungkin santri-santrinya nih. Santrinya ya, jadi ini santri-santrinya kayak biar ya jadi ya kondisinya begini, nggak ada yang tahu ternyata di tempat yang Karena di tengah terpencil ya. Iya, aksesnya susah banget tadi. Aksesnya susah banget. Biasanya motor ke sini. Nah, akses menikah. Iya benar, akses menikah. Sambil kita lihat kamar-kamarnya kayak apa. Ini kan kelas. Ini kelas. Oke, ini kelas. Kamar sana kayaknya. Di belakang itu. Udah, tanya aja. Nah, coba. Kita coba tanya deh. Nah. Mau nanya dong. Ngomong dong, nanya dong. Nanya dong. Nah, ini dia nih santri semua. Santri buat? Nggak apa-apa ya cewek, ada cewek cowok. Yang ini santri juga sini. Oh sama, kita ngobrol. Kita ngobrol di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi apa nih di sini? Ini apa? Ini tempat apa? Oh kebun. Oh nanam sendiri di sini. Tuh sini lagi rame ya. Nah. Ada jagung, bayam, kangkung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai baju. Masya Allah. Oh. Bakar. Oh, Jagung rasa chicken. jasa chicken. Sini ngobrol sini. Ngobrol bro. Di barusan ngomong. Santai aja nih, kita ngobrol aja. Ngobrol. Belum mandi Jono. Ya, ngapain? Iya. Banyak. Ini nanam sendiri maksudnya? Nanam Pak Ustadz yang nanam apa nanam santri yang nanam sendiri? Santri yang nanam. Ini apa? Jamur. Oh, bikin jamur juga. Sini ini udah ada. Oh, dalam ini. Lagi proses sih. Kalau udah panen diapain? Konsumsi lagi paling. Kayaknya begitu kemungkinan. Bahkan dijual juga ya? Iya. Nanti ini masuk YouTube. Masuk gitu. Nanti ini masuk YouTube nanti. Makanya kita ngobrol dulu nih. Nah, jadi ya kan ngobrol. Ini nama siapa? Fahrul ya. Fahrul dari mana? Bekasi. Ini siapa? Dari Cilegon. Dari Bekasi. Sini bro. Dari Kenanga. Kenanga. Yang yang di luar Cilegon selain Bekasi siapa lagi? Lampung. Oh, ini Lampung. Lampungnya mana? Bandar Lampung Tanjung Karang. Tanjung Pinang dari Karang. Ini Padang tuh. Itu Batak. Ya. Jadi kegiatannya kalau di pondok ini apa aja kegiatannya? Nih Mang Rijan. Apa nih kegiatan hari-harinya? Kalau kegiatan hari-hari sih ya masing-masing ya. Karena punya kepribadian apa? Enggak, kamu kegiatan pondoknya? Kalau kegiatan pondok ya pasti rutinitas yang wajib itu ngaji. Nah, sholat berjamaah wajib. Wajibkan berjamaah. Dari pagi dari jam setengah 5 kita rutinitas ya sholat subuh. Habis itu terus setelah itu selesai wiridan segala macam nyambung ke ngaji Al-Quran. Salah satu kegiatan pondok yang menurut saya sangat bermanfaat. Ini pondok yang melatih atau mendidik santrinya untuk mempersiapkan ketika keluar dari pondok. Jadi keluar di pondok nggak bingung karena di sini sudah terbiasa untuk mandiri, berwirausaha, bukan hanya mandiri hidupnya tapi untuk makannya sendiri sudah dipersiapkan. Kalau misalkan nggak ada lapangan pekerjaan ya ciptakan lapangan pekerjaan, kira-kira gitu ya. Itu kira-kira. Nah ini kita udah ketemu Pak Ustadznya. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak?
Fauzan. Ustadz Fauzan. Nah, Ustadz Fauzan ini pemilik pondok ini? Saya anak dari pemilik pondok ini. Oke, ini berarti yang generasi kedua setelah Abah, apa? Generasi pertama. Oh, pertama. Oke, berarti pondok ini berdirinya tahun 98 dulu di atas di sana di dekat perkampungan. Terus pindah ke sini tahun 2008. 2008. Oke. Kalau di sini total santri ada berapa? 60-70-an. 67 dengan mukimin dengan apa? Dengan guru-gurunya segala. Iya. Terus setiap santri biasanya ada iuran bulanan atau biaya? Ya, paling iuran biaya bulanan seperti makan sama listrik Ya. Itu kira-kira nominalnya? Nominalnya 270 lah. 270-an. Nah, ini tadi saya ternyata di sini ada kebun jagung, di sini ada jamur ya. Iya, bikin jamur. Dijual juga bagaimana? Ya, yang pertama intinya buat dimakan sama kita sendiri, dikonsumsi sama kita sendiri. Ketika ada lebihnya kita lari ke belakang, kita lari keluar. Ke pasar mungkin ya. Kalau dulu boleh tahu mondok di? Saya dulu pesantren di Cibeber, belum ya alhamdulillah sampai lulus di sana di Cibeber, terus ke Jawa Tengah Di Kerapyak. Kerapyak. Terus langsung ke Kediri. Jawa Timur. Ya, masya Allah. Berapa tahun di Kediri, berapa tahun di Kerapyak? Di Kediri nggak lama sih, paling 1 tahun di Kediri. Di Kerapyak ya cukup lama, 5 tahun di sana. Masya Allah. Iya. Jadi ternyata ada pondok di tengah Cilegon yang kita semua sering lewat, cuma nggak ngerti di situ ada pondok karena di depannya ada makam ya. Ada makam, terus akses jalan ke dalam pondok ini kecil, jalannya kecil. Kalau nggak mungkin tuh 2 mobil karena 1 mobil aja udah nggak bisa. Biasa motor ya. Nah, jadi kita dapat referensi nih, Ustaz. Jadi dari kita punya channel YouTube, ini YouTube kami ini ada yang menyarankan. Kan selalu kita sarankan kalau misalkan ada pondok yang harus kita datangi, ayo komentar di bawah, nanti kita datangi. Ya, ini salah satunya. Nah, ada yang komentar bahwa coba datang ke itu tuh dekat Masjid Sumpah. Nah, kita cari-cari tuh yang mana. Akhirnya ketemu di sini. Nah, kita nggak paham ternyata memang ada pondok pesantren yang seperti ini, bahkan ini lebih karena mengajarkan kewirausahaan ya. Kan biasanya pondok hanya total di ngaji saja. Nggak begitu memfokuskan di dunianya ya. Ini makanya pondoknya pondok mewah, mepet sawah Ya. lihat. Ya, tapi DPR ya. Jadi tapi luar biasanya bisa membuat kehidupan dalam sininya ya. Jadi santri-santri bisa hidup jadinya ya. Ya, oke, mungkin segitu dulu. Kita tadi nitip beras. Ada teman-teman teman-teman kita yang nitip, tolong titip beras, kita tinggal distribusikan aja. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, diajak foto. Nah, ini foto-foto. Gimana fotonya? Ya benar sini. Di sini aja. Di sini aja. Sini aja di belakang jagung ya, depan jagung. Alhamdulillah udah beres nih. Ini pondok ketiga hari ini. Nah, pondok yang ketiga ini memang belum pernah kita datangi. Saya juga baru tahu ternyata di sini ada pondok pesantren. Karena lokasinya kan jalannya kecil banget. Betul, aksesnya agak susah. Jalannya kecil, ternyata di sana ada pondok.
pondok, tapi pondoknya berbeda dengan pondok yang lain. Kenapa? Karena biasanya pondok tuh hanya mengajarkan ngaji saja. Ini ada mengajarkan kewirausahaan bagus. Berkebun ya. Berkebun, terus ada jamur juga kan? Iya. Ada Mereka jamur juga. bercocok tanam yang hasilnya bisa dikonsumsi sendiri Bahkan dijual. dan lebihnya bisa dijual. Ya. Apa aja tadi contohnya? Bayam, kangkung, Jagung, jagung, sama jamur juga tadi kita. jamur, Pisang. ada pisang ya? Ada pisang. Ada pisang, Mm-mm. kucing, Kalau kucing nggak diternakin kalau itu peliharaan, tapi bagus kucing. kucing. Ya, jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan mudah-mudahan sudah sobat dermawan yang nonton nanti. Kalau misalnya mau langsung menyumbang ke pondok bisa nih. Ini alamatnya tadi udah kita liatin, nanti namanya Nurul A'la. Nanti langsung aja ke sini. Bisa kayaknya kelihatan nggak sih di Google Map? Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya udah ya. Nanti kita kasih titiknya. Silakan langsung ke sini nggak apa-apa. Langsung karena lebih baik kalau langsung, siapa tahu mau langsung. Habis ini kita sudah dulu pulang dulu, istirahat. Oh, hari ini makan mie ayam. Iya. Teman kita ini ulang tahun. Ulang tahun. Nah, jadi rencananya mau Ulang traktir tahun kita yang ya. ke 102 ya? Udah sepuh dong. 12 Udah sepuh. Oh, 12 setengah. Jadi 12/4 tahun. Jadi ya insya Allah habis ini kita makan dulu, isi perut, karena supaya logika kita nyambung, logistik harus penuh. Ya kan. Jadi oke, sampai ketemu di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.